Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil qahhar. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul jabbar. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sayyidul mukhtar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mahsyar. Amma ba'du. Yang kami hormati Bupati Lampung Utara, yang sambutannya diwakili oleh Kabak Kesra Bapak Bambang Hardiansyah, yang ganteng, tinggi, maco, cuman perutnya udah hamil 3 bulan lebih. Istrinya berapa? Oh, istrinya 1. Beliau sudah lama berteman dengan saya, jadi beliau begitu ketemu langsung nyebut nama saya, karena sudah lama berkomunikasi. Saya doakan beliau nantinya jadi bupati. Amin ya rabbal alamin. Karena kalau beliau jadi bupati rajin ngundang saya nanti. Selanjutnya yang saya hormati Kecamatan Tanjung Raja, udah hafal namanya. Mudah-mudahan Pak Camat urusannya mudah dan lancar. Apalagi tadi Pak Camat agak banyak nyawer ibu-ibu itu. Selanjutnya yang saya hormati Kepala Desa Tulung Balak, Pak Hendra Halil, baca Ismadu. Caknya masih muda, caknya bini bahagut sudah saja. Kalau kata jemukan, pedas-pedas cabai muda masih pedas cabai tua. Alap-alap bini muda masih nak balik ke bini tua. Makanya bapak-bapak sutek saja lah, kecuali Kiai Sanadi. Selanjutnya yang saya hormati Rois Suriah NU Kabupaten Lampung Utara, Romo Kiai Muhajir, bersama khatib dan jajaran para ulama yang tergabung dalam Suriah PCNU Kabupaten Lampung Utara. Saya di sini mohon izin untuk menyampaikan tausiah. Makanya saya nggak berani berdiri, banyak romo kiai, rasa-rasa kurang sopan. Walaupun budi kadang-kadang lebih mantap, biar kelihatan gantengnya ya Bu ya. Selanjutnya yang saya hormati Ketua PCNU Kabupaten Lampung Utara, Bapak Kiai Haji Son Haji Aziz, beserta jajaran pengurus pimpinan cabang Nahdlatul Ulama Lampung Utara yang hadir pada kesempatan kali ini. Selanjutnya yang saya hormati pengurus, ketua dan pengurus cabang GP Ansor Kabupaten Lampung Utara yang juga hadir bersama kita. Selanjutnya Ketua MWCNU
baik jajaran Surya, nggak ada Surya ya, ada ya, jajaran Surya dan Tanfidiyah, khususnya Pamanda Tua Aji Ismet Masya, usia sudah 73 tahun tapi masih gagah menggelegar. Kalau kata jema dulu, tua-tua keladi, makin tua makin menjadi, makin tua tambah gatal. Makanya itu gatalan, gatalnya. Hanya jangan bumbu nangka, sayur nangka bumbu kemiri, tua bangka nggak tahu ini. Ama tua-tua keladi pasnya. Beliau menggelegar salah satu sesepuh NU di Kecamatan Tanjung Raja. Saya doakan beliau selalu sehat dan panjang umur. Allahumma amin. Selanjutnya yang saya hormati pengurus PAC GP Ansor yang baru saja dilantik, Gus Jalal beserta jajarannya. Yang saya lihat di Facebook masih cungkring. Pas di sini tadi tambah cungkring ternyata. Selanjutnya yang saya hormati pengurus muslimat IPNU, IPPNU, ada semua ya, Fatayat ada, semua keluarga besar Nahdlatul Ulama Kecamatan Tanjung Raja yang tidak dapat saya rinci satu persatunya. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin wal hadirat yang hadir dalam rangka pelantikan MWC sekaligus PAC GP Ansor. Bapak Ibu, tua apa kabar? Sehat? Saya sengaja duduk juga ceramahnya karena sudah panas. Kalau kata jemu Jerman haredang. Ibu-ibu saking haredangnya sudah keringatan, bedaknya kecampur keringat. Bedak itu kalau campur keringat persis kayak kurang. Maaf ya Bu ya. Tapi Bapak Ibu betah-betahkan mendengarkan ceramah nggak lama, cuma sampai zuhur saja. Yang mendengarkan ceramah dengan seksama saya doakan masuk surga semua. Panjang umurnya, sehat badannya, lunas hutangnya, muka-muka kreditan, tambah rezekinya, tambah istrinya. Ada orang doa pakai enggak. Oh ya, saya lupa, Ketua Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Kabupaten Lampung Utara, Ustaz Su'er yang mana? Oh iya, pokoknya pecinya panjang, ciri khasnya. Kemudian Ketua LDNU Kabupaten Waikanan, Ustaz Ibrahim Al-Banjari. Ini Banjar ya? Sudah ada. Baik Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Yang pertama hendak saya sampaikan, kita memang sedang ada di masa new normal pandemi COVID-19, COVID-19. Masa-masa seperti ini memang sudah disampaikan oleh para ulama. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, hadza zamanus sukur wa luzumul buyut wa ridha bil qut ila an tamut. Zaman ini adalah zaman yang kalian semua mesti banyak diam. Waluzul buyut, banyak diam di rumah. Waridha bil qut, ridha dengan stok makanan yang ada. Ila antamut, sampai engkau mati. Ini disampaikan 13 abad yang lalu oleh Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri. Ternyata berulang kali terjadi hingga terjadi di zaman sekarang. Jadi jangan heran dengan kondisi pandemi ini, jangan heran dengan kondisi new normal ini. Dulu sudah dikatakan waluzul buyut, betah
tinggal di rumah, lazimkan di rumah, jangan keluar rumah, stay at home. Gara-gara corona pintar kali bahasa Inggris, sekolah jak rumah homeschooling katanya, ngajar jak rumah home teaching, begawi jak rumah home working. Ama menjumpa berkebun dek begawi di rumah saja home pimpa alaihul gombre. Benar dek kira-kira itu apa dimakan. Makanya benar ini kewajiban ketetapan pemerintah tentang peraturan masa new normal ini. Karena negara kita nggak sanggup menyuplai makan, ekonomi terhenti dan terhancur pada akhirnya. Kebijakan pemerintah sudah tepat, tapi sebaiknya kita mendengar sebagai warga nahdiyin yang baik, warga negara yang baik, ada baiknya kita mematuhi protokol kesehatan. Pakai masker, rajin cuci tangan, duduk yang sempurna, pahalanya yang berlipat ganda. Walaupun perlu saya sampaikan bahwasanya yang menyebabkan kematian bukan corona, betul? Kematian itu karena ajal, bukan karena corona. Buktinya yang kena corona sehat banyak. Mang Oha, kepala desa Mekarjaya kan kampung saya. Mang Oha bisa video call, orangnya sehat, ketawa-ketawa, tak lihat kumisnya masih tebal, nggak rontok kumisnya karena corona. Karena mati bukan karena corona, karena ajal. Adapun kemarin Jaksa Frederick yang nengok Mang Oha itu gara-gara itu, ya karena memang sudah ajalnya, suratan garis tangannya cuma senang ke jaksa itu kan, cuma senang ke cuma dihi. Karena memang ajalnya Bapak Ibu ketetapan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mati bukan karena corona banyak. Bahkan sekarang ini kematian akibat gas asam lambung lebih banyak. Fakta siapa saja? Lina, tahu Lina gitu? Pacak dia dengar Lina. Mantan bininya Sule jadi TV dong. Bininya bungok besar pandak tapi cindu. Lina itu bang nggak punya penyakit jantung, tidak ada penyakit kanker, cuma kena gas asam lambung. Gas asam lambungnya naik ke jantung bagian bawah, terjadilah gagal jantung, mati. Dokter nyebutnya masuk angin, dokter nyebutnya serangan jantung atau gagal jantung. Cuma kita nyebutnya masuk angin duduk. Hanya masuk angin itu pak, pas asam lambung, bulan-bulan naik ke pucuk, kena jantung, gagallah jantung, mati. Hanya Lina itu matinya lagi sembahyang subuh. Kita doakan Lina meninggal husnul khotimah. Allahumma amin. Nyelanjut kemudian nyusul Ashraf Sinclair. Satu Ashraf, lakinya BCL, labis ke masa idahnya. Hanya labis Kiai Ibrahim ajun ke Jakarta. Jengok BCL Bunga Citra Lestari. Tidak ada penyakit jantung, cuman kena gas asam lambung, naik ke jantung bagian bawah, gagal jantung, mati, masuk angin duduk kata kita. Nah apa penyebab gas asam lambung? Penyebab gas asam lambung bukan makanan, kanya makan duku, kanya kebanyakan santan, bukan karena daging kambing. Gas asam lambung itu penyebabnya pikiran, banyak pikiran. Apalagi zaman COVID ini, banyak yang stres. Makanya kata dokter yang ada di Jawa Timur, penyebab penyakit bukan makanan. Jadi jangan terlalu berlebihan pantangan. Penyebab penyakit adalah pikiran, dan pikiran yang paling membebani adalah cicilan. Amunah kacang mate banyak cicilan. Makan pak, mobil nyicil, motor nyicil, panci nyicil, seragam pengajian nyicil, belum lunas banyak cicilan.
Orang kalau sudah banyak cicilan, banyak pikiran. Yang bikin orang stres itu Bapak Ibu karena selalu mendongak ke atas. Kalau kata umatku, halakina aban berjalan tundongi saja baik keti. Ini bahasa Inggris ini. Inggris King Stone. King itu raja, stone itu batu raja. Sama kita di sini James Bond. Jema semende pesak ke bawah. Jangan kina apa berjalan tuh, kinain saja baik-baik. Lihat ke bawah, jangan lihat punya orang. Sare bu laki basudan kan, basudan semende. Ada cuma gendot tertinggal. Artinya Bapak Ibu Allah sare laki aman bini nina kebucok, nina uman jeme. Apa gimana si laki? Bak, kak, tetangga ganti TV. Kita kebila, kita kapan? Wah tetangga ganti motor, kita kapan? Wah tetangga ganti mobil, kita kapan? Wah tetangga ganti istri, papa kapan? Nggak masalah. Laisa lagina an katratil arab, bukanlah kaya raya itu karena kalian banyak perhiasan. Apa orang kaya itu kalau pakai cincin di mujahid dipasang cincin? Ada di sini gini. Ya kan wayanya kondangan, hajatan, panggilan, mbak ini bau tasan. Begitu masuk taruh digoyang-goyang, jelahnya jemukan jemu semende. Hasil ngati timpa, dia paling kaya seolah-olah. Pakai gelang sampai siku, amu pengajian mbak ini sambil berkipas, uncerang kuncri. Ngalah-ngalah ketimpringan. Saya pernah Bapak Ibu ngisi ceramah, ibu-ibu ikatan istri pimpinan cuma kayu kali. Pengajiannya kayaknya di masjid, kayaknya di rumah. Pengajiannya di hotel hotel. Begitu masuk ruangan ibu-ibunya nyambut, selamat datang Bapak Ustaz. Kalungnya pesak-pesaknya, adia wacilo, bulan. Ada yang kayak somai, ada yang liontinnya kayak bentolan bakso setan itu. Sebesar palang bayi, subhanallah. Apa itu orang kaya? Bukan. Walakin ini lebihna gonan nafsi, tapi kaya yang sebenarnya kaya jiwa kalian semua. Ingin saya garis bawahi, penyebab penyakit bukan makanan, penyebab utama penyakit adalah pikiran. Al-wahmu nisbudda, panik, cemas dan takut adalah separuh daripada penyakit. Jadi hadapi masa new normal ini, jalani dengan waspada, laksanakan protokol kesehatan, tapi jangan ketakutan berlebih-lebihan. Insya Allah. Baik, Ustadz Agustoni, Sekretaris PCNU Kabupaten Lampung Utara, Jeme Bukit Kemuning, Jeme dihibur sama. Baik Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, perkenalkan kenalannya di tengah. Nama kuni Suparman Abdul Karim. Nama Suparman kamu lahirnya bulan Safar, makanya Suparman. Kamu lahirnya bulan Suro ini Suratman kamu. Ada Pak Suratman. Nek lahirin dino pon asmane Poniman. Nek Paiman. Nek Legiman. Nek Wagiman. Anya namanya Suparman, jemenya jemugan, kanya jemu Jawa. Karena waktu lahir bulan Safar, bapak umat itu nganjuk nama Safarudin. Menjemu semende jemugan lahir bulan Safar, namanya Safarudin. Tapi begitu mau dikasih nama Safarudin di kampung saya ketangkap maling ayam. Urung namanya Safarudin, makanya Suparman. Aku ini lahir di dusun Talang Teluk Bandung, Desa Mekarjaya, Kecamatan Tanjung Raja. Dulu di Tanjung Raja sampai SMP Negeri 1 Jalan Ulaate, Tanjung Raja. Jadi guru-guru itu Pak Asri, Pak Wajdi, guru-guru di SMP saya.
Selanjutnya Bapak Ibu, Aman Bini Paisuha, Pasudek saja. Nah, nambah di Buhani. Anak baru mau 2. Karena saya itu susah punya anak. Anak yang pertama baru umur 5 tahun. Anak yang kedua ini alhamdulillah hamil 5 bulan, efek lockdown. Gara-gara stay at home hamil. Ini ada berkahnya. Jadi corona itu ada berkahnya. Jadi jangan dicaci, kembalikan kepada Allah. Karena begini Bapak Ibu, saya kembali dulu ke corona lagi. Corona ini bukan rekayasa Yahudi, Bill Gates atau Amerika. Itu terlalu tinggi mikirnya Pak. Ngawang masuk rumah sakit jiwa nanti kita. Bukan bikinan Tiongkok atau Cina, ketinggian mikirnya. Tapi corona ini takdir Allah. Ucapan yang benar adalah kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Balikkan kepada Allah. Itu yang paling tepat. Setiap 1 abad sekali memang ada virus wabah yang luar biasa. Tahun 1919 angka kembang. Ada flu Spanyol. Jumlah korban jiwanya 100 juta orang mati gara-gara flu Spanyol. Mulainya tahun 1918, puncaknya di tahun kembar 1919, selesai 1920. Seabad kemudian 2019 ada COVID-19. Mulai tahun 2019, puncaknya 2020, selesai 2021. Allahumma amin. Cuman kalau dibanding-banding korban jauh Bapak Ibu. Flu Spanyol 100 juta yang mati, COVID-19 cuma 500.000 orang. Tapi jangan kita, yang penting jangan kita. Walaupun mat'un al-mat'un, orang yang mati karena wabah insya Allah mati syahid. Kita doakan Wakil Bupati Waikanan Pak Edward Antoni matinya mati syahid. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Tapi Mang Ohak jangan didoakan mati syahid. Mang Ohak masih pengen panjang umur. Baik Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahim, waktu terus berjalan. Pada kesempatan kali ini di momentum pelantikan MWCNU dan PAC GP Ansor, saya hendak menyampaikan bahwasanya Nahdlatul Ulama ini adalah warisan para wali, sekaligus hibbah rohani, hadiah dari Allah untuk bangsa Indonesia. Ini yang harus kita sadari. Karena kalau tidak ada NU Bapak Ibu, tidak mendahului Allah kita, dicemaskan, dikhawatirkan hancur Indonesia ini. Coba lihat Arab perang, Yaman perang, Afghanistan perang, Suriah perang, Irak perang, Libya perang, Mesir bergejolak. Karena apa? Tidak ada NU di sana. Makanya kaum muslim di Timur Tengah ingin belajar dengan NU bagaimana membangun sebuah bangsa. Ini kecemasan kita bersama. Karena banyak betul sekarang Bapak Ibu orang yang akan mengadu domba kita semua. Maka dari itu NU dititipi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Mudah-mudahan kita kuat. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Nah, untuk di Tanjung Raja, tugas MWC dan GP Ansor ini berat. Mengapa saya katakan berat Bapak Ibu? Di Tanjung Raja ini masih jarang pondok pesantren. Sedangkan inti perjuangan NU itu pondok pesantren. Coba kita lihat Pak, 32 tahun kembali ke Orde Baru, tidak ada pesantren yang dibantu. Coba lihat ribuan, ratusan ribu, jutaan pesantren keripik, NU tetap kuat. Coba lihat, kita sulit menemukan bagaimana kantor PWNU nggak ketemu di zaman dahulu, kantor PCNU nggak ketemu di zaman dahulu, karena kita berbasis pesantren. Kalau tetangga sebelah kita gampang, menteri agamanya dari mereka terus. Makanya dulu menteri agama sampai kepala KUA pasti orang mereka. Makanya mereka gampang bikin gedung, gampang bikin sekolah. NU tidak. Tapi mengapa NU tambah besar? Karena pesantren. Titip
Mudah-mudahan di Tanjung Raja pesantren bertambah. Allahumma amin. Di Gendol mudah-mudahan tambah pesantren. Hanya kita ini kalau tidak salah di Tanjung Raja pasti kok pesantren Kiai Mansur. Harus ada pesantren-pesantren yang dibina oleh Kiai NU. Itulah perjuangan kita. Karena begini Bapak Ibu, mengapa Nahdlatul Ulama didirikan? Kita ini kan Ahlus Sunnah wal Jamaah, warisan para wali. Hanya belakangan Pak ini ceritanya. Banyak jemaah kita nyebutnya kaum muda. Empai-empai belajar nih, nyalah-nyalahkan ulama, membid'ah-bid'ahkan amaliyah orang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makanya para kiai mendirikan Nahdlatul Ulama. Itu maksudnya. Coba kita lihat sekarang Pak, orang mengabaikan ulama, mondok nggak pernah tapi berani berfatwa, dikit-dikit ngomong bid'ah, dikit-dikit ngomong salah. Kalau kita tanya kamu belajar di mana? Internet. Nanti kalau mati ditanya malaikat, guru kamu siapa? Syekh YouTube al-interneti. Kiainya Kiai Haji Google. Ustadznya Ustadz Facebook LCMA. Dia baca, tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ame kata ganggu belajar agama itu nak nyanto. Terti nyanto itu gini-gini. Nak nyanto itu harus tuntas belajar agama, ada gurunya. Ame dia gurunya setan. Makanya harus pondok. Di mana-mana Bapak Ibu, kalau NU ingin besar harus ada pondok pesantren. Mau tidak mau, pondok yang kita perjuangkan. Tadi kalau zaman dulu Pak Ma'arif misalnya mau mengajukan bantuan ke pemerintah, zaman dulu apa kata orang yang masih bantuan? Ganti dulu Ma'arifnya itu, ganti merah baru turun bantuan. Tapi NU tetap NU. Coba kita lihat pesantren-pesantren di Jawa Timur, tidak ada kemegahan bangunan, justru banyak kobong-kobong di Jawa Barat Pak. Cuman kritik doang, tapi dari situ lahir para ulama-ulama besar. Subhanallah. Ini yang pertama. Yang kedua, buat kita semua, dakwah di Tanjung Raja ini berat. Mengapa berat? Karena kita ini palak kaguk galuh, ugan semending. Ame ceramah ini cuma jauh, kalau kesinggung gitu. Hanya kan ceramah ini cuma ugan, di dena kesinggung. Namanya otokritik. Ame jemugan, apalagi ugan senaga. Carilah Bapak Ibu Kecamatan Tanjung Raja ini Pak, ugan senaga gara-gara. Salam saunaga senaganya. Seringan nanti almarhum Unggang Bakir senaga galuh. Sampai ke Talang Telok senaga. Kalau Talang Telok itu apa di Jema Sundak jelma luwung katanya. Senaga galuh. Cuma senaga itu ada pepatahnya. Dikatakan calak dek dan mulukan alam, dikatakan bangun dek kena uham. Ini gak usah diterjemah ya Pak. Bapak-bapak tanya sama tetangganya yang ogan aja. Dikatakan calak dek dan mulukan alam, dikatakan bangun dek kena uham. Berengak apa? Ini yang jadi persoalan. Betul nggak cuma semende. Walaupun semende Tanjung Raja ini Bapak Ibu termasuk pribumi Lampung. Saya baca dalam sejarah itu semende Tanjung Raja, Abu Tinggi ini masuk marga Rebang Seputih kalau nggak salah ya. Jadi dianggap bukan pendatang. Sejumlah semende di Tanjung Raja ini kayaknya pendatang bagi Jemaah Lampung, tapi tuan rumah, pribumi asli. Makanya ini darah, tumpah darah kita, ini darah kita. Ama Jemaah semende itu ada pelesetannya. Pancasila. Kami Jemaah semende kecek-kecek gerut galuh, empuk dikit pekebun kawin, terselit mata kalah juara, amat tersimpul nak ngajak ke lagu. Itu Jemaah semende. Nah kita ini begitu, artinya tantangan berat dakwah kita. Dan begini, apa berdakwah gak Jemaah semende ini, dia pacak diceramahi, mengki bengak-bengok ceramah, lengkan. Hanya mau dibarangi sembako misalnya, galak enggak? Ya Pak ya. Makanya Pak Keson aja pinter tadi. Nyuruh Pak Bambang keluarin dulu Pak misalnya, biar didengarkan ceramahnya. Payah Bapak Ibu. Talang kita, talang lihi, talang Teluk Bandung itu
Ame kita khutbah ya juga sembahyang dia kegalah sembahyang. Hanya menjadi duit amplop misalnya tambah ke sembako sembahyang Allah au insyaallah Allahu Akbar pegalak dia sembahyang. Nah, ini tantangan dakwah kita. NU harus merambah sedemikian rupa. Satu sisi jamaahnya keorganisasian kita harus kuat, tak boleh lemah, harus ada kiprahnya, harus ada perjuangannya. Karena begini, berdakwah tanpa berorganisasi ya kocar kacir, jalan masing-masing. Dua ustaz dakwah masing-masing pak saingan, sama-sama mimpin tahlil, dakwah masing-masing bersaing, saling singut akhirnya pak. Penjoknya tambah banyak, aku dikit, ay pakai dukun deh. Kiai saja saling tuduh dukun. Artinya Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, harus ada kebersamaan kita, perjuangan. Di satu sisi dakwahnya harus jalan, jamaahnya harus tegak, dakwah kulturalnya harus ada juga, pembinaan masyarakat. Karena kita ini khawatir sekali Bapak Ibu. Di Tanjung Raja ini lah banyak pengandengan Pak, lah banyak pendengaran, pergaulan bebas merajalela, anak-anak yang kena kasus married by accident, nikah karena kecelakaan tambah banyak. Hasil laporan Komite Nasional Perlindungan Anak Indonesia, sebanyak 62,7% remaja Indonesia sudah tidak perawan lagi. Ini tantangan dakwah kita semua. Jangan salahkan kiai di pondok, jangan salahkan guru ngaji, tapi ini tanggung jawab orang tua. Al-baitu madrasatul ula, rumah tangga sekolah yang pertama. Al-mar'atu madrasatul ula, itulah sekolah yang pertama. Maka dari itu Bapak Ibu, orang Arab punya pepatah, ma bil aba bil abna, apa yang ada pada bapaknya ada pada anaknya. Kalau bapaknya kalong, anaknya kampret. Kalau kata jauh, coba ulang lagi. Kalau bapak kalong anake kampret, nek bapak nyolong anake nyopet. Ulang sekali lagi. Nek bapak kalong anake kampret, nek bapak nyolong anake nyopet. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Makanya ada cerita Jumadihi, hambutan terus, ngerti hambutan? Rambutan nyet terus, begitu diintai woi dah kecil yang ambil anak kelas 5 SD ini kalau ngambil hambutan, pantasan hambutan gua habis. Nah nanti kata bapak apa jawab anak kecil ini? Kata telah aku ditakutan, bilangin aja gua nggak takut. Nah mana bapakmu? Si anak manggil pak, tuhunlah aduh temennya. Allah Akbar. Rupanya baknya di pucuk hambut. Pak yang muteh yang mana? Anak ngumpul. Oh pantas Bapak Ibu. Makanya kita ini orang tua muslimah semuanya berjuang membina anak-anak kita. Jangan sampai Bapak Ibu generasi kita menjadi generasi yang rusak gara-gara pergaulan bebas. Ini tanggung jawab kita, berat tanggung jawab kita. Karena pendidikan yang nomor satu bukan ceramah, pendidikan nomor satu bukan marah, aunia, jemugan, benges, jemesemen benges. Tapi Bapak Ibu, benges itu yang terakhir, marah itu yang belakangan. Yang nomor satu itu keteladanan. Makanya kalau anak-anak ahli sholat harus ada contoh dari orang tua. Jangan sampai kalau kata Jumat itu sholat zuhur mepet asar, asarnya numbur maghrib, maghribnya mentok isya, isyanya ketiduran, subuh kesiangan. Mentang-mentang jemaah NU niatnya ini usalli fardhu subhi rakaatain mustaqbilal qiblati qodoan lillahi ta'ala. Ngapa pakai kodoan jam 8 sembahyang subuh? Lah benar niatnya itu. Ibu-ibu nyusul usalli fardhu subhi rakaatain mustaqbilal qiblati kesiangan lillahi ta'ala. Ngapa kesiangan bro? Jam 9 sembahyang subuh. Anak kita niru. Itu apa kata anak? Usalli fardhu subhi wa dhuhri
wal asri wal maghribi wal isya'i keroyokan oplosan lillahi ta'ala, hancur sholat. Saya prihatin Bapak Ibu rahimahullah. Saya tambahkan sedikit lagi, NU di tingkat apapun harus berjuang menguatkan keorganisasiannya, menyelamatkan dari orang-orang yang ingin merusak NKRI. Coba saya ambil contoh, ini perjuangan buat anak-anak muda ya, kaum Ansor, Fatayat, yuk bermedia sosial, bukan Facebook, YouTube. Kalau nak nganeng ceramah ke YouTube, jangan Ustaz Abdul Somad terus, dialah terkenal. Cari Ustaz Suparman Abdul Karim, buat di YouTube. Ini Pak, jemu gembar-gembor tegakkan khilafah, tegakkan khilafah, tegakkan khilafah. Padahal Bapak Ibu, tidak ada satu perintah dalam Quran dan hadis menegakkan khilafah. Meminjam bahasa cuma sebelah bid'ah menegakkan khilafah. Karena tanpa perintahnya, makanya kalau ada ditanya rajin gimana menegakkan khilafah, katakan, tanya enggak, mana dalilnya? Ada perintahnya sudah ayat saja, perintah hadis saja menegakkan khilafah, kita ikut Hizbut Tahrir. Masalahnya tidak ada perintahnya. Lalu mengapa seakan-akan khilafah itu adalah syariat Islam? Seakan-akan benar karena mereka kampanye di media sosial. Jadi diterima oleh masyarakat seolah-olah itu sebagai sebuah kebenaran. Karena begini, kebohongan yang disampaikan secara berulang-ulang itu akan diterima sebagai sebuah kebenaran. Maka kita harus bermedsos. Yang berikutnya lagi tanggung jawab kita adalah membina generasi. Selain bermedia sosial, membina generasi, menyelamatkan anak-anak kita. Usahakan Bapak Ibu, anak-anak kader NU, kaum Nahdliyin masuk pondok. Hal tanggung pondok Pak, masukkan pondok pesantren. Amat galak jauh sekalian, tebuir. Jembetu kita Wak Haji, Kiai Haji sama Ujang Sulaiman, ketebuiran sekalian. Kalau Jawa Timur kejauhan, masuk Jawa Tengah, udang pesantren. Jawa Tengah kejauhan, Jawa Barat, masukkan pesantren. Jawa Barat kejauhan, Bandar Lampung banyak. Bandar Lampung kejauhan, Lampung Utara banyak. Romo Kiai Muhajir, tempat Kiai Son Haji, tempat Kiai Mawardi, atau di Tanjung Haji ada pondok pesantren. Masukkan anak ke pondok pesantren. Hanya ada dipaksa. Dia pondok di Tegala, MI di Tegala, MTS di Tegala, kemudian aliyah di Tegala, TK, SD, SMP, SMA, unilah, tak masalah. Tapi ingat anak ngaji, antar anak ke guru ngaji, cari jemu bahi. Kalau jemu bahi itu kan antar ke guru ngaji, ustaz, ustazah, uang, ibu, mama, siapa lagi? Bu Kiai, Pak Kiai, titip anak kami, ajarkan Al-Quran. Kalau dia nakal, marahi. Kalau dia melawan, pukul. Kami ikhlas di betuanya. Hanya sama dia bangun ngaji, dia nyambung-nyambung, sabar. Kalau keturunan, jangan tersinggung Pak, jangan tersinggung. Nggak jauh beda sama bapaknya. Apa gindungnya, lepengannya. Ajarkan ke guru ngaji dan berinfaklah dengan guru ngaji. Endungku Suriah Wan Sakib Su'ib, endungku itu 40-an tahun ngajar ngaji dari zaman lampu teplok. Bapak Ibu, murid-murid cuma bawa minyak tanah, minyak lampu, cuma bawa minyak lampu. Hanya guru ngaji itu Pak ini dia nak minta mungkin menjaga kehormatan, tapi apa dijoi galak. Sama dengan penceramah. Penceramah ini diamplopi alhamdulillah, iya. Enggak ya. Iya. Guru ngaji itu begitu sifatnya. Jadi walaupun dong rumah itu Bapak Ibu, sampai detik ini masih ngajar ngaji. Ama murid yang bayar, dia tidak boleh. Dia takut terbebani. Tapi wasilah umat ngajar ngaji, anaknya jadi penceramah. Agak sulit saya nyebut ulama karena levelnya sama Gus Baha jauh betul Bapak Ibu. Kalau Gus Baha jelas alamatnya Pak. Lihat Gus Baha itu bajunya sederhana, cuma pakai kemeja, pecinya begini saja Bapak Ibu. Kalau kita ini banyaknya mubaligh lah, pendakwah, dai, khatib, penceramah. Karena jadi penceramah itu mudah, satu agak ganteng,
modalnya. Satu agak ganteng, dua bajunya lo bagus, ya tiga pacak lucu. Jadi penceramah. Tapi kalau jadi ulama nggak bisa, ada syaratnya jadi ulama itu. Makanya para penceramah harus menghormati para ulama. Tidak boleh para penceramah berdakwah melangkahi fatwa-fatwa para ulama yang memang sudah ahli di bidangnya. Saya kembali lagi bahwasanya antarkan anak ke guru ngaji. Hanya ada rezeki udin mutekawul kan, apalagi kebun di kawasan banyak. Terima kasih nggak pemerintah tuh. Kayaknya tanah kita di kawasan tanah pemerintah, tanah penghijauan, infak ke guru ngaji. Awal baca ini Ustadz Ustazah 5 juta, subhanallah. Ada di Tanjung Raju. Baik. Kadang-kadang, woi, kita jauh. Kadang-kadang SPP TPA cuma 10.000. 6 bulan nunggak dibayar. Setahun dibayar. Ditagih marah. Coba berhitung Bapak Ibu, artis dibayar mahal tapi malah merusak moral bangsa. Coba kita berhitung. Trio Macan cuma nyanyi lagu cuek pengen nasi jagung, nyanyinya nggak nyampe 5 menit, bayarannya 30 juta. Terus siapa lagi? Dia Malen, saya nanti memutih rambutku, rak bakal luntur tresnoku, satu lagu 30 juta, nyanyi nggak nyampe 5 menit. Siti Badriah cuma nyanyi lagu emang lagi sakit, Mbak itu saja 30 juta nyanyi nggak nyampe 5 menit. Yang paling mahal itu Agnes Monica, satu lagu 200 juta. Saya dia nggak hafal lagunya kayak apa, nyanyi nggak nyampe 5 menit. Saya ceramah bengak-bengok habis baru. Artis dibayar mahal tapi malah merusak moral bangsa. Tapi guru dibayar murah dituntut memperbaiki moral bangsa. Tanyakan dengan guru yang honor di SMA Tanjung Raju, SMP 1, SMP 2, SMP 3 Tanjung Raju, tanyakan dengan yang honor 300.000. Bandingkan sama Norwegia. Di Norwegia itu gaji guru honor sebulan 395 juta rupiah. Honor. Hanya ada guru ngaji di sana gajinya 1 miliar sebulan. Subhanallah. Di Norwegia artis dibayar mahal, di Indonesia tapi merusak moral bangsa. Guru dibayar murah, apalagi guru ngaji. Maka dari itu Bapak Ibu, antarkan anak kita ke guru ngaji, muliakanlah para guru-guru ngaji. Insya Allah. Terakhir yang tidak saya sampaikan bahwasanya NU dengan semua keluarga besar Nahdlatul Ulama di semua tingkatan harus berjuang menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Dan percayalah Bapak Ibu, seandainya sebelum akhir zaman Islam akan mengalami kejayaan sekali lagi, maka mudah-mudahan kejayaan Islam akan dimulai dari Indonesia. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Demikian bagi saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan kepada Allah Ta'ala mohon ampun. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita numpang mandi. Amu ceramah ini masih kurang panjang, silahkan mengundang lagi. Siap kata Tanjung Raju. Baik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.